warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar AutoCAD 2017 ya. Fungsi dari tool ini. Jadi fungsi tool yang biasa dipakai di AutoCAD. Fungsi dasar ya. Cara penggunaannya. Oke, langsung aja. Cek dulu ya unitnya. Di sini aku pakai satuan apa? Unit. Ketik aja di sini unit. Unit. Nah, ini. Di sini pakainya milimeter. Jadi sekarang aku rubah ke sentimeter aja. 0 biar gak banyak koma ya. Oke, langsung aja fungsi line. Line ini penggunaannya, jadi di sini sambil dilihat bawah ini ya, first pointnya. Di sini diminta kita menaruh posisinya dulu. Firstnya misalkan di sudut sisi sebelah sini, klik satu kali. Setelah itu geser, arahkan ke kanan misalkan dengan panjang line, misalkan aku buat ukuran 50, enter. Nah disitu nanti segini ya, zoom pakai roda mouse nggak apa-apa. Nah di sini di 50, terus setelah itu ke bawah, misalkan ke bawah di sini dibuat 30, enter. Arahkan ke kanan, ke kiri, atau bisa juga di sini disorot. Nanti di situ ukurannya sama ya. Nah ini udah pas. Di sini ada titik bantu gitu. Klik aja boleh, langsung arahkan ke atas. Nah di sini ukurannya udah 50 kali 30 ya. Nah ini kalau udah selesai bisa di enter ya, udah lepas. Nah gimana kalau kita mau ngecek misalkan kayak gitu? Diceknya di sini ada dimensi. Ini bisa kita cek jarak panjangnya dari titik ini sampai titik ini itu ada 50. Ini juga sama untuk garis vertikalnya ada 30. Itu dimensi. Oke, setelah itu kita ke polyline. Untuk penggunaan polyline di sini geser atau pakai roda mouse itu ditahan, itu nanti jadi hand tool ya. Ini hand tool. Roda yang ada di mouse ditahan, nanti tool otomatis berubah ke hand tool. Untuk penggunaan polyline, polyline di sini hampir mirip kayak line. Bedanya kalau line tadi di sini cek, diklik, ini sebenarnya dia garis putus-putus ya, sendiri garis sendiri 1, 2, 3, 4. Ini untuk yang line. Nanti beda lagi kalau polyline, dia lebih ke menyatu garisnya. Sini polyline, misalkan sisi sini klik firstnya, setelah itu arahkan ke kanan, misalkan mau dengan ukuran yang sama tadi 50, enter. Arahkan kemana, misalkan ke bawah dibuat 10, enter. Geser lagi. Nah untuk polyline di sini bisa kita klik kanan, ada beberapa pilihan yang lain di sini. Misalkan kita pakai art, nah di sini jadi lengkung. Yang semula tadi garis lurus sekarang jadi garis lengkung. Art. Ini kelengkungannya sesuaikan, bisa dibuat seberapa, kayak gimana, bebas ya. Atau klik kanan lagi, di sini ada pilihan yang lain. Misalkan
half width ini ketebalan ya. Ketebalannya misalkan di sini ada, dimulainya misalkan ketebalannya 1, lantas diakhiri dengan ukuran juga ketebalan 1. Sini and half width, ketebalan belakangnya nanti dibuat ukuran juga sama 1. Nah di sini 1, ke sini 1 juga. Ini ketebalan garis. Klik kanan lagi. Kalau mau kembalikan lagi di sini garis lurus, bisa pilih line. Ini garis lurus lagi, nggak lengkung ya. Kalau tadi sebelumnya lengkung. Ini kita jadikan 0 lagi aja. N-nya juga sama 0. Enter. Nah, sini dia kembali lagi ke lurus. Oke ya, itu penggunaan line. Ada beberapa pilihan lain, nggak harus garis lurus gitu. Oke, enter kalau udah diakhirin. Nah, perbedaannya tadi line sama polyline. Kalau line di sini sendiri ya garisnya beda, kalau polyline dia lebih menyatu jadi satu gambar objek ini. Sekali klik langsung nyatu. Oke, itu polyline. Setelah itu ada circle. Tahan roda mouse, geser aja ya. Sini aku geser, atau dikecilkan juga boleh. Geser aja. Circle, untuk penggunaan circle di sini. Di sini perintahnya meminta center point-nya ya. Centernya misalkan mau buatnya di sini, klik. Setelah itu spesifik radiusnya berapa? Misalkan radius kita buat 30. Enter. Nah, ini udah lingkaran dengan radius 30. Kalau misalkan kita ukur pakai dimensi, itu sebenarnya jari-jarinya ya, jarak dari titik pinggir sampai ini center ini 30 radius dari lingkaran ini. Sedangkan ukuran panjang dari titik sini sampai sisi kanan itu 60 ya. Oke, setelah itu di sini ada art. Untuk art, kita buat garis kurva. Ini misalkan di sini ada garis dari first point-nya ya, start point-nya. Start awal di sini, sisi sini. Setelah itu ada second point. Poinnya bisa langsung di sisi akhir, atau kita bisa atur kayak gini, misalkan di centernya dari atas sini, nanti diakhiri sampai titik poin ini. Nah, ini kelengkungannya seperti itu. Titik sini awal, di situ ada titik tengah seberapa, atau langsung ke sini. Kalau langsung ke sini nanti kayak gini aja. Nah, bisa kita atur juga sama mau dibuat kayak gimana. Oke. Nah, ini kalau langsung ke sisi 2, ini jadinya kayak gini. Oke, setelah itu ada rectangle, kotak persegi panjang. Jadi di sini penggunaan untuk persegi panjangnya. Jadi di sini specify first, klik posisinya di mana, mau buat di mana. Setelah itu kita buat ukurannya. Jadi di sini kita pakai add ya.
shift 2 add, misalkan ukurannya 30, koma 50, enter. Nah, ini hasilnya. Jadi ke kanannya 30, ke atasnya 50. Oke, ulangin lagi untuk persegi di sini, persegi panjang. Posisi klik sekali, habis itu arahkan. Bisa diisikan add, ukurannya maunya memanjang ke kanan misalkan. Berarti kita isikan 50-nya dulu. Koma. Sini kelihatan ya. Ada angka koma 20, enter. Nah, ini hasilnya. Ke kanannya 50, sedangkan ke atas ini ukuran 20. Saya cek di dimensinya, ini sampai titik ini 50, ini sampai titik ini ada 20. Itu persegi panjang. Untuk penggunaan polyline, polygon udah, sekarang polygon. Penggunaan polygon di sini pertama kita mesti tentukan dulu berapa banyak side-nya ya. Jadi mau segi berapa? Misalkan segi 5, ketikkan aja angka 5. Oke, enter aja. Nah, di sini spesifik center point, centernya di sini. Nih, klik. Terus di sini kita diminta untuk memilih mau buat poligon di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Di sini ada dua pilihan, inscribed in circle atau circumscribed about circle. Kalau in berarti kita buat poligon dengan ukuran di dalamnya lingkaran. Kalau yang ini di luar lingkaran. Jadi contohnya aja langsung ya. Misalkan kita pilih yang I, ketikkan aja huruf I, enter. Nah, di sini kita isikan berapa radiusnya. Misalkan radius ukurannya 30. Oke, enter ya. Nah, ini ukuran poligon dengan pilihan yang di dalam lingkaran. Sekarang kita coba buat poligon juga, tapi dengan ukuran yang di luar lingkaran. Kita pilih yang 5 sisi ya. 5, enter. Setelah itu posisi poinnya di tengah sini misalkan. Setelah itu kita buat yang C, ketikkan huruf C, enter. Nah, radiusnya dibuat sama ya, 30, enter. Nah, ini sama-sama ukuran 30, tapi bedanya di sini di dalamnya lingkaran, kalau ini di luar lingkaran. Coba kita buat circle dengan center di sini ya, ukurannya 30 juga, enter. Nah, ini di sini terlihat lingkarannya ini ada di dalamnya poligon. Kalau ini misalkan kita move ya, move ini pindahkan nanti, atau kita pindah pakai move tool, senternya B ke blok, browser. Jadi ini aja yang dipindah, move. Nah, ini di sini terlihat ya, sama-sama ukuran radius 30, tapi ini di dalam lingkaran, sedangkan ini di luar lingkaran. Ini penggunaan polygon. Setelah itu ada ini elips. Untuk penggunaan elips kita diminta untuk mengisikan posisi senternya dulu. Klik di mana. Setelah itu endpoint axis kita kasih misalkan juga 30, enter. Nah, ini
tadi ke samping jaraknya dengan radius jari-jari ya 30. Untuk ke atasnya juga sama, misalkan dibuat 30. Kalau dibedakan aja, dibedakan misalkan 40. Oke, enter. Nah, di sini udah terlihat ke kanannya di sini dengan radius 30, sedangkan ke atas radius 40. Di sini cek sampelnya. Nah, ini. Lepas. Nah, ini 30. Elips. Penggunaan elips. Oke. Itu tadi. Jadi kita mesti tentukan samping dan atasnya. Beda sama kalau yang ini. Tadi elips yang circle ya. Ini circle. Oke, setelah itu ada yang namanya heads. Ini dihapus aja dulu misalkan. Untuk heads di sini kita bisa mengasih arsiran ya. Dipilih heads, nah di sini muncul menu tambahan. Sebelumnya nggak ada. Oke, di sini kita bisa pilih model arsirannya, style arsirannya. Pitch point di sini buat milih gambar apa yang mau kita ambil, misalkan area ini. Nah, ini udah masuk. Setelah itu ini transparannya. Kalau mau dibuat tipis, transparan. Saya ada angel kemiringannya. Itu kelihatan ya, berubah, ada perubahannya. Atau skalanya. Skala ini besarnya kotak-kotak ya. Buat berapa, misalkan 5. Nah, ini lebih gede lagi. 2 segitu. Ini heads. Hasilnya bisa kita pilih di sini. Mau model yang kayak gimana? Oke, setelah itu lagi ada ini bisa close kalau udah oke. Selain heads, di sini juga ada gradient. Untuk gradient, kita pilih dulu pitch point-nya. Area ini misalkan. Setelah itu bisa kita pilih gradasinya, udah gradasi di sini. Ada pilihannya. Mau yang linear atau radial. Terus di sini gradient, pilih gradient. Nah, di sini ada 2 pilihan, blue sama yellow. Kita bisa ganti warna yang lain, toner di sini juga boleh. Warnanya bisa kita rubah. Di sini juga bisa sama kayak tadi, transparan. Mau warnanya transparan atau jelas aja, no. Angelnya bisa kita geser-geser di sini, arah gradiennya ya, atau ketikan boleh. Jadi situ untuk mengatur gradien, warna gradasi, close. Oke, itu tadi fungsi-fungsi dari menu
home untuk area yang draw ya. Saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.